Sumatera Utara. Selamat siang pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 20 Mei 2023. Kali ini bersama saya Dara Putri Novalini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama datang dari Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal, di mana dalam beberapa hari terakhir, pasien rumah sakit penuh karena banyaknya keluhan kesehatan masyarakat. Salah satunya faktor cuaca panas. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal terpaksa harus dirawat di ruangan transif instalasi gawat darurat akibat ruangan penuh. Meningkatnya pasien sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir, membuat pasien baru terpaksa harus menunggu kamar kosong. Tingginya pasien yang berobat ke rumah sakit bukan karena wabah, diperkirakan akibat cuaca iklim yang ekstrim yang melanda daerah ini sejak 1 bulan terakhir. Rata-rata keluhan pasien yang berobat ke rumah sakit ini akibat demam, batuk, dan flu. Namun ada juga pasien melahirkan dan operasi. Direktur Rumah Sakit Umum Penyambungan Dr. Rusli Pulungan menyampaikan, sebanyak 109 kamar rawat inap di Rumah Sakit Umum Penyambungan sudah penuh, akibat meningkatnya jumlah pasien yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Untuk menjaga over kapasitas di rumah sakit, diharapkan bangunan rumah sakit di Komplek Perkantoran Bupati secepatnya selesai sehingga bisa dimanfaatkan. Kalau wabah, kita tidak melihat adanya wabah karena keluhan pasiennya memang beda-beda, bukan satu dua keluhan. Ada juga sehingga faktor infeksi saluran napas ada, tapi kan itu juga tidak terlalu signifikan karena ada juga infeksi lain seperti typhoid. Kebanyakan juga pasien-pasien hipertensi, stroke, ada juga. Akibat terjadinya over kapasitas, sejumlah pasien terpaksa rawat jalan ke Rumah Sakit Umum Penyambungan. Sudah berulang-ulang kali muntah mencret, saya bawa ke IGD kan. Setelah di IGD, karena kalau muntah mencret harus pakai diinfus kan, nggak mungkin langsung pulang kan, harus dirawat inap. Tapi karena katanya kamar penuh semua, ya akhirnya karena persetujuan dokter terpaksa rawat jalan pulang kami. Nggak jadi dirawat pulang. Kejaksaan Negeri Karo lakukan pemusnahan barang bukti narkoba dan penyerahan barang bukti sisik terenggiling seberat 15 kg kepada pihak konservasi sumber daya alam wilayah 1 Kabanjahe. Pemusnahan barang bukti dari tindak pidana dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2023 di halaman Kejaksaan Negeri Karo. Antara lain barang bukti narkoba jenis sabu seberat 459 gram dari 16 perkara dan untuk jenis ganja seberat 0,64 kg dari 5 perkara. Tindak pidana umum lainnya seperti perjudian meliputi judi ikan, togel, dan dadu. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu, pemusnahan dilakukan dengan cara diblender, dilarutkan, kemudian dikubur di dalam tanah. Dan untuk lainnya pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Karo, Obrika Simbolon mengatakan, pemusnahan ini adalah barang bukti yang sudah menjalani proses peradilan dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kita dari Kejaksaan Negeri Karo mengadakan pemusnahan barang bukti yang terdiri dari narkotika jenis sabu sebanyak 459,21 gram dari 16 perkara, kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 0,64 kg itu dari 5 perkara, kemudian dari perkara judi sebanyak 5 perkara. Selain itu, Kejaksaan Negeri Karo juga turut menyerahkan barang bukti seberat 15,5 kg berupa kulit atau sisik dari hewan terenggiling yang merupakan satwa dilindungi kepala pihak konservasi sumber daya alam wilayah 1 Kabanjahe.
Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Kabanjahe Amenson Girsang mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak pusat mengenai sisik terenggiling tersebut. Apakah nantinya akan dimusnahkan atau dijadikan bahan edukasi? Hari ini kami dari BKSDA Sumatera Utara diminta oleh Kejari Karo untuk datang dalam rangka pemusnahan dan penyerahan barang bukti. Nah, yang diserahkan ke Balai Besar KSDA Sumatera Utara adalah barang bukti sisik terenggiling. Setelah diserahkan ke kita, nanti ini akan kita laporkan ke pimpinan kita di Jakarta. Kita akan mengarahkan apakah arahannya itu untuk dimusnahkan ataupun dijadikan bahan edukasi. Jalan Desa Habeahan Naburahan, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir rusak parah dan sudah 3 tahun belum mendapat perbaikan. Pantauan tim liputan TVRI di jalan menuju Desa Habeahan Naburahan sepanjang lebih kurang 3 km mengalami rusak parah. Para pengendara saat melintasi jalan ini harus ekstra hati-hati. Jalan kabupaten tersebut merupakan ring road yang menghubungkan beberapa desa, antaranya Desa Habeahan, Singkam, dan Sari Marihit. Salah seorang warga Desa Habeahan Naburahan Jarahap Habeahan mengatakan, sejak tahun 2013 lalu belum pernah ada perbaikan maupun rehabilitasi jalan. Akibat hancurnya jalan tersebut, warga kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian keluar dari desa tersebut untuk dijual. Jaharap menyebutkan bahwa warga selama ini selalu mengusulkan perbaikan jalan tersebut ketika musrenbang desa. Namun, hingga saat ini jalan Kabupaten Desa Habeahan Naburahan belum pernah tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Samosir, sehingga masyarakat sekitar merasa terabaikan. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan perhatiannya untuk perbaikan jalan kabupaten di Desa Habeahan Naburahan yang menghubungkan beberapa desa sekitarnya. Jalan ini sekitar 3 tahun lebih, jalannya udah rusak. Pertama kalinya ini pengaspalan jalan ini di masa Toba Samosir. Ada lagi begitu, maka kawan Samosir masuklah anggaran pertama ke sini Lapen. Jadi sampai sekarang tidak pernah tersentuh. Pemirsa, guna membangun jalan bagi daerah yang terisolir di Nias Barat, dilakukan pembukaan jalan baru melalui program TNI Manunggal, membangun desa TMMD ke-116 tahun 2023. Pembukaan badan jalan baru capai 1.300 meter. Program TMMD Teritorial Kodim 0213 Nias kali ini dilaksanakan pada Desa Sitolu Ewali, Kecamatan Maroo, Kabupaten Nias Barat. Alasannya sudah lama daerah itu tidak dijangkau akses transportasi jalan penghubung antar dusun dalam desa, melainkan hanya mengandalkan jalan setapak satu-satunya jalur aktivitas perekonomian warga. Bahkan kondisi itu membuat wilayah tersebut masih berada pada zona daerah tertinggal, terisolir, dan terbelakang. Mengatasi hal itu dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah tahun ini, pemerintah daerah setempat menyepakati untuk mengalokasikan anggaran Rp1.410.000.000 dari APBD guna membuka akses jalan menuju program TMMD. Program yang kini dalam proses pengerjaan telah mendapat atensi dari warga daerah. Sementara guna memperlancar aktivitas perekonomian, rakyat tahun depan harus dilakukan peningkatan pembangunan oleh pemerintah. Menuju wilayah atau Dusun 9 tidak pernah dibuka akses sebelumnya. Tapi itu saya sebagai kepala daerah melihat bahwa ini sangat penting, apalagi daerah itu adalah sangat terisolir, agar kita membuka akses ke sana, dan pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui TMD bekerjasama dengan TNI dalam membuka jalan akses di tahun ini dan juga tahun depan. Kita terus meningkatkan, membangun ya daerah ini sehingga keluar dari daerah terisolir, keluar dari daerah kemiskinan ekstrim. Itu
Dua rute jalan yang mencapai 1,7 km panjangnya disertai bangunan pendukung meliputi pembuatan parit pasangan dan pengerasan jalan serta sejumlah titik box culvert kini dikebut pengerjaannya. Saat ditinjau oleh tim pengawas dan evaluasi operasi program TMMD Mabes TNI, progres mencapai 30% dikerjakan. Sekitar 1.750. Kemudian ada semacam untuk box culvert seperti ini ada 2. Ini cukup baik ya, terutama di sinerginya, kerjasamanya. Kita lihat tadi di sana ada TNI, bukan angkatan darat saja, ada angkatan lautnya, ada udaranya, ada kepolisiannya, gitu kan. Dan masyarakat sangat antusias sekali. Ini yang dipimpin oleh anak muda kita nih, Pak Kades tadi. Luar biasa masyarakatnya ya. Keseluruhan kegiatan semata dalam upaya mendorong daerah Nias Barat semakin maju dan keluar dari status keterisolisiran. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Pemirsa, Serikat Media Siber Indonesia melakukan edukasi terhadap pemilih muda yang akan ikut serta dalam pemilu tahun depan. Dalam edukasi tersebut, peran media diharapkan dapat menangkal isu sara dan hoaks yang akan merugikan pemilu tahun 2024. Edukasi terhadap pemilih muda diselenggarakan di Ballroom Hotel Polonia pada Jumat siang. Dalam acara tersebut, turut hadir Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting, dan Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga, serta Ketua SMSI Sumut Eris J. Napitulu. Dalam edukasi yang dihadiri juga oleh kaum milenial dari berbagai sekolah di Kota Medan dan di universitas, mendorong agar bijak dalam memilih calon pemimpin di pemilu tahun depan. Selain itu, kaum milenial juga diharapkan agar bisa menyaring berita-berita yang syarat akan sara dan bisa menentukan apakah berita tersebut hoax. Komisioner KPU Sumatera Utara Benget Silitonga mengatakan dirinya menyambut baik edukasi tentang pemilu terhadap kaum milenial. Benget menyebut untuk calon pemilih 2024 mendatang didominasi usia 17 hingga 40 tahunan. Memang tantangan kita adalah satu, kita mengalami bonus demografi, tapi kita juga menghadapi tantangan teknologi informasi yang dua pisau ini, bisa menyesatkan, bisa positif. Itu tadi yang disebut hoax dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menyambut baik jika peran media itu berkontribusi pemerintah menghadapi tahun politik ini, menyadarkan bersama-sama, mendidik, mengedukasi pemilih kita, karena salah satu tanggung jawab pemerintah juga mensosialisasikan pemilu di pasal 434 Undang-Undang 7 2017, dan tentu kami sadar tanpa kehadiran peran serta media dan stakeholder lainnya ini tidak bisa kami laksanakan. Peserta pemilihan umum 2024 berjumlah 70.000 orang yang terdiri dari pria dan wanita yang terdapat pada 6 kelurahan di Belawan. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Belawan, Vivi Aryani Mance di kantornya di Jalan Cimanuk, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan kemarin. Dikatakan jumlah pemilih yang baru belum diketahui karena masih dalam pendataan. Selain itu, warga yang tersangkut kasus hukum yang baru keluar dari lembaga permasyarakatan langsung didata LPUD Kota Medan. Disebutkan ada 3 kecamatan yang ditinjau pada hari terakhir yang ada di Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Diharapkan sebagai PPK, warga Kecamatan Belawan seluruhnya terdata karena untuk mensukseskan pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2024. 17.594 Kelurahan Belawan 2 sebanyak 17.959 orang atau jiwa. Yang laki-laki sebanyak 9.104 dan yang perempuan sebanyak 8.855. Kalau jumlah pemilih yang baru? Jumlah pemilih baru sebanyak 5 orang. 5 orang ya. Ini untuk khusus Kelurahan Belawan 2 aja ya? Khusus Kelurahan Belawan 2.
Berdasarkan surat KPU RI nomor 495 dan 496 tahun 2023, dua partai politik yaitu Partai Garuda dan Partai Gelora mengajukan kembali bakal calon legislatifnya ke kantor KPU Sergei. Setelah dinyatakan dikembalikan pengajuan syarat bakal calon legislatifnya pada hari terakhir tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. Kini dua partai politik tersebut mengajukan kembali bakal calon legislatifnya ke KPU Sergei. Berdasarkan surat KPU RI nomor 495 dan 496 tahun 2023. Partai Garuda yang datang pada 18 Mei 2023 sekitar pukul 14 WIB. Begitu juga Partai Gelora datang pada 19 Mei 2023 sekitar pukul 15 WIB. Dari hasil pantauan TVRI di kantor KPU Sergei, Partai Garuda mengajukan 14 bakal calon legislatifnya. Sedangkan Partai Gelora mengajukan bakal calon legislatifnya sebanyak 41 orang. Dengan keterwakilan perempuan mencapai 30%. Ketua Partai Gelora Dedi Mariadi mengatakan partainya telah diterima KPU pada masa pengajuan kembali. Sementara untuk target pencapaian partainya pada pemilu ini sebanyak 8 kursi. Bukan tidak mengajukan calon, tetapi berkas-berkasnya dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan. Dengan keluarnya surat edaran KPU RI, maka dinyatakan kita bisa mencalonkan kembali, mendaftar kembali untuk calon-calon BCAD kita. Komisioner KPU Ardiansyah Hasibuan mengatakan, dengan adanya surat edaran dari KPU RI, maka dua partai politik yang tidak mengajukan bakal calon legislatifnya serta dikembalikan berkasnya pada hari terakhir pendaftaran saat ini telah diterima dan dinyatakan lengkap. Untuk Kabupaten Serdang Bedagai ada dua partai politik yang melakukan pengajuan kembali berdasarkan surat KPU RI nomor 495 dan nomor 496 tahun 2023. Dua partai yang dimaksud adalah Partai Garuda telah melakukan pengajuan kembali dan Partai Gelora yang juga telah mengajukan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 19 Mei pukul 15. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Pemuda milenial Kota Medan usai melakukan sholat Jumat di Masjid Agung, melakukan sedekah dengan membagikan ratusan nasi bungkus secara gratis. Nasi secara gratis ini dilakukan tidak memilih-milih kalangan. Nasi gratis sebanyak ratusan bungkus ini dibagikan secara terbuka untuk semua jamaah sholat Jumat yang belum makan siang. Momen Jumat Berkah ini juga dimanfaatkan warga lainnya untuk saling berbagi. Sehingga pada setiap hari Jumat, Masjid Agung ini selalu kedatangan para donatur yang akan membagikan nasi bungkus untuk makan siang. Pembagian nasi gratis tersebut dibagikan secara langsung oleh donatur yang juga dititipkan kepada relawan, seperti pemuda milenial Kota Medan, untuk dibagikan kepada para jamaah sholat Jumat. Masjid Agung yang terletak di tengah kota ini, selain dimanfaatkan warga untuk sholat 5 waktu, juga dimanfaatkan warga dari berbagai kalangan seperti pekerja kantoran, mahasiswa, abang becak, ojol, dan lainnya untuk beristirahat pada jam makan siang. Salah seorang jamaah sholat Jumat, Muhammad Suhendra, mengatakan kegiatan sosial dengan berbagi bersama sangat membantu dalam memakmurkan lingkungan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, karena adanya berbagi ini di hari Jumat dari hamba Allah, bermanfaat dari umat untuk umat. Ya, kita banyak berterima kasih lah Bang atas pemberiannya. Harapannya insya Allah semoga donatur-donatur yang membantu bisa semakin istiqomah. Bersedekah atau berbagi makanan di lingkungan masjid merupakan salah satu contoh program memakmurkan lingkungan masjid. Dengan saling bergotong royong dalam bersedekah dapat membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.
Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMI Sumatera Utara, menggelar halal bihalal bersama yang diikuti oleh puluhan alumni dari seluruh Sumatera Utara di Medan kemarin. Presidium KA KAMI Sumut Erwin Syahputra dalam sambutannya mengatakan, seluruh alumni KAMI Sumut siap berkontribusi dan bersinergi dalam rangka membangun Sumatera Utara yang lebih baik. Kebetulan alumni KAMI Sumut banyak tersebar di berbagai sektor dan bidang pembangunan, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, pemerintahan, dan sektor lain. Sehingga alumni berkontribusi dan bersinergi untuk membangun Sumut yang lebih baik. Alumni kami juga yang memiliki beragam jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta, yang diharapkan bermanfaat untuk berkontribusi memberikan sumbangsi pemikirannya untuk masa depan bangsa. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para alumni kami dari berbagai angkatan dalam halal bihalal kali ini. Tentunya ini menjadi salah satu upaya para mantan aktivis kami yang tergabung dalam keluarga alumni KAMI Sumut untuk terus berkiprah sesuai bidang keilmuan masing-masing. Pihaknya meminta para peserta kami untuk terus mengasah pikiran dan menyiapkan diri sebagai generasi muda untuk menjadi generasi emas. Kedepan, para pengurus kader kami akan melanjutkan menjadi pengelola negeri ini dengan potensinya masing-masing. Ada yang menjadi eksekutif, legislatif, dan juga ada yang jadi pengusaha. Halal bihalal ini bukan hanya bisa membuat hubungan antar kader dengan semua pihak menjadi lebih erat, melainkan dapat menjadi awal kebangkitan kumpulan para pemuda yang siap berjuang untuk agama dan tanah air, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya, tujuan diadakannya acara halal bihalal kami tersebut adalah ya inilah mungkin sebagai untuk ini ya menjaga semangat bahwa kita itu setelah pasca kampus kuliah anak-anak kami itu tetap semangat ya, paling enggak berkontribusi untuk bangsa dan negara. Jadi intinya adalah kita nggak selesai di kampus saja, tapi setelah kita alumni bergabung di KKMI ini tetap terjaga semangatnya untuk membangun bangsa. Dalam kegiatan halal bihalal tersebut, bertindak sebagai narasumber utama adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar. Dalam paparannya berjudul Penyebar Luasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan, pihaknya mengajak seluruh alumni kami di Sumut untuk terus berperan dan berkontribusi aktif untuk membangun bangsa. Kita berbagi dalam hal ilmu pengalaman kita dan juga memotivasi adik-adik yang alumni dan kami yang saat ini sudah ikut mendaftar dalam BCAD ini supaya bisa nanti duduk menjadi anggota dewan. Karena ketika kita di DPRD akan semakin banyak yang bisa kita perbuat. Karena setiap alumni kami, kita berharap alumni kami memiliki kontribusi ya dalam hal pembangunan baik di Sumatera Utara, di daerah masing-masing maupun di Indonesia. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada program Sumatera Utara siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.